Welcome to Reverse Watch. Selamat pagi, siang, malam untuk kalian sobat Marvel dan Marvelista dimanapun kalian berada. Udah nonton Loki episode 2? Bagus, kita bahas sekarang juga. Apakah pertanyaan kalian sedikit demi sedikit terjawab? Langsung aja, capung Yeti. Oke, kini kita mulai dari Oshkosh, Wisconsin, 1985, yang pada saat itu bertepatan dengan adanya perayaan Pekan Raya di daerah tersebut, di mana The Hunter kembali mendeteksi kehadiran seorang varian. Namun ketika mereka memasuki tenda, sang komandan Rastaman terkena sihir dari varian tersebut. Sihirnya berwarna hijau tai kuda lumping. And ring any bells? Siapakah dia? Para hunter dihajar habis-habisan hingga reset charge kembali berhasil dirampas dan kematian Minuteman dari TVA kembali terjadi. Next, di office TVA, Loki sedang membaca majalah lampu merah dengan bahasan jet ski milik Mobius. Ia sedikit bercakap-cakap dan bermain kejar-kejaran dengan Miss Minute, padahal dia seharusnya belajar mengenai TVA. Tapi Loki malah dikasih hadiah jaket baru. TVA merencanakan penyergapan varian yang dipastikan adalah Loki dengan variasi lain. Mobius memperlihatkan beberapa variasi dari Loki yang berada di timeline yang berbeda. Yang menarik adalah TVA sudah tidak asing lagi dengan varian Loki dan sebagian besarnya telah dihancurkan. Dan dari semua jenisnya tidak ada yang sama. Kita bisa lihat di sini Loki yang masih mirip dengan yang kita tahu. Ini Loki yang udah menang lomba sepeda hias. Nah, ini yang bentuknya kayaknya ini kuat ya. Nah, yang ini kayak dari Bollywood dengan bunga di lehernya, baru turun dari pesawat kali. Dan yang ini kayak bangsa Viking asli sih. Tapi yang penting dari semua itu adalah Loki menjelaskan bahwa illusion projection dan duplication projection adalah hal yang berbeda. Simpelnya adalah yang dilakukan Loki di Avengers 2012 dan di Thor The Dark World. Mungkin sih. Sedikit yang menarik dari scene ini bahwa Loki sangat tertarik untuk bertemu dengan Timekeeper dan Mobius hanya menyuruhnya untuk tetap fokus pada hal itu. Next, ketika seluruh tim telah sampai di Pekan Raya Oshkosh, Loki terpikir untuk datang ke garis waktu ketika semua belum terjadi. Seperti Rhodey yang punya ide untuk membunuh Baby Thanos. Tapi Mobius menjelaskan bahwa ketika alur waktu sudah terancam oleh Nexus Event, mereka harus segera menangkap varian yang bersangkutan at the real time. Karena alur waktu yang sudah terlanjur bercabang kembali ke masa lalu tidak akan menyelesaikan masalah. Di TKP, Loki membaca sebuah rencana besar yang akan dilakukan oleh varian Loki. Loki membaca varian Loki. Bingung gak tuh? Gua aja bingung. Gini deh, gua sebut aja yang jadi ancaman itu Loki B. Oke? Dan Loki B itu ingin menjebak TVA untuk masuk ke dalam perangkapnya. Lagi-lagi di sini Loki ingin sebuah imbalan karena bantuannya kepada TVA. Ia kembali ingin bertemu dengan Timekeeper. Iya, Mobius jelas-jelas tidak menggubrisnya. Selanjutnya, pada scene pembicaraan santai Mobius dengan Ravonna Renslayer, mereka membahas betapa bahayanya membawa varian dalam gugus tugas TVA. Namun menariknya, Mobius penasaran dengan apa yang dilakukan Timekeeper pada saat ini. Bahkan ia sendiri belum pernah melihat mereka. Ravonna menjelaskan bahwa Timekeeper belum pernah seterlibat ini pada kasus yang lain. Dan Timekeeper ingin varian Loki B segera ditangkap. Jadi, seberapa berbahayanya Loki B ini? Sedikit yang menarik dari scene ini, Mobius mengetahui rencana Loki untuk bertemu dan menjaga persona di hadapan Timekeeper dan menipu mereka yang pada akhirnya menguasai TVA. You know me so well lah. Dan berlanjut pada scene di mana Loki bekerja untuk mencari tahu lebih dalam tentang kasus ini. Namun ia berpikiran lain. Ia meminta sebuah berkas tentang awal mula penciptaan TVA. Namun itu rahasia. Begitu juga dengan berkas tentang awal dari waktu. Itu juga rahasia. Dan kiamat. Itu juga rahasia.
Dan pada akhirnya Loki diberikan berkas tentang dirinya sendiri. Disitulah ia menemukan file Destruction of Asgard, di mana kehancuran planet total, Ragnarok yang masuk ke dalam kiamat kelas 7, seluruh peradaban hancur, dan jumlah korban adalah 979. So sad, brother. I'm sorry, Loki. Namun yang terpenting adalah energi dari varian pada saat itu terdeteksi 0. Namun ada hikmah di balik itu semua. Loki menemukan teori bahwa selama ini varian Loki B bersembunyi di event Apocalypse, atau sebuah kehancuran di wilayah atau planet. Dengan teorinya, ia berpikir bahwa jika seseorang ke suatu waktu di mana kiamat akan terjadi, itu tidak akan mengubah apapun, karena kehancuran akan menghilangkan pula peradabannya. Oke, deal. Loki dan Mobius mendatangi Pompeii 79 Masehi, dan Loki memberitahu semua orang bahwa akan ada kiamat sugro dari gunung yang akan meluluh lantahkan mereka. Namun mereka tidak menghiraukan Loki. Mereka diberi saran untuk memakan apapun sebagai makanan terakhir mereka. Di sisi lain, Mobius terus memperhatikan Nexus Detector. Dan ketika letusan gunung terjadi, voila, varian energi terdeteksi 0. Dan tidak ada cabang di Sacred Timeline. Dan teori itulah yang menjadi kunci untuk Mobius dan Loki mencari tempat persembunyian Loki B. Dengan syarat, bencana tersebut harus alami, tidak boleh ada peringatan, tidak ada yang selamat. Ya, namun tidak semudah itu untuk menemukan suatu rencana besar yang dapat berhubungan dengan varian Loki B di seluruh alur waktu. Lanjut, pada sini nih, mereka hanya berdiskusi memakai beberapa analogi untuk mengenal satu sama lain. Namun Loki masih ingin mengetahui apa tujuan terakhir TVA. Mobius menjelaskan tentang ketika semua alur waktu menjadi berjalan sesuai dengan garisnya dan menjadi damai, TVA akan sampai kepada akhirnya. Tapi menurut Loki, itu membosankan ketika semuanya menjadi damai. Mobius tahu Loki akan berbicara seperti itu. Dan Loki berpikir tidak ada orang jahat yang benar-benar jahat, dan tidak ada orang baik yang benar-benar baik. Seketika Mobius berpikir, permen dari X&M Provence menjadi kunci. Harus kemana mereka pergi? Mereka mencari sebuah bencana yang terjadi di bumi dari tahun 2047 hingga 2051, di mana permen kablui dijual dan persaingan dimenangkan oleh Loki. Tujuan mereka adalah Alabama 2050, Apocalypse Class 10. Lalu sampailah mereka di Heavens Hills, Alabama 2050, di Roxcart, tempat pengungsian warga sipil saat badai besar terjadi. TVA datang dengan armada yang cukup untuk menangkap satu varian. Di sini kita melihat Loki dapat kembali menggunakan sihirnya di luar TVA, meskipun hanya untuk mengeringkan pakaian. Namun sayang sekali, Loki harus pergi bersama Hunter dan dipisahkan dengan Mobius. Di sisi lain, varian Loki B nampaknya sudah menguasai area Roxcart dengan memantau seluruh CCTV. Ketika Loki berjalan berdua di sebuah lorong, mereka melihat seseorang yang sedang berbelanja tanaman kuping gajah, dan varian itu kembali memakai sihirnya untuk memindahkan tubuhnya kepada Hunter. Di sisi lain, Mobius dan Hunter menemukan sang komandan gimbal yang sudah tidak waras lagi. Ia hanya mengatakan bahwa "It's real, it's real, it's real." Kembali kepada Loki yang sedang jalan santai dengan sang varian, dan kembali varian itu memindahkan tubuhnya ke sosok pria yang sedang PKL di Roxcart. Dan yang menarik di sini, Loki menyampaikan bahwa ia ingin menggulingkan Timekeeper dan mengajak varian itu untuk menjadi wakilnya. Jawabannya jelas tidak. Varian itu tidak tertarik untuk menguasai TVA. Di sisi lain, Komandan Gimbal berkata ia telah mengungkapkan siapa Timekeeper, lokasi mereka, dan bagaimana cara menemukan mereka. Ini berbahaya banget sayang, aduh. Kembali kepada Loki, ia menyangka bahwa varian itu ingin meledakkan tempat tersebut dan membunuh seluruh TVA. Tapi tidak begitu, brother. Seketika itu Loki dihajar oleh varian itu dalam bentuk yang lain. Loki menggunakan sihirnya untuk menarik benda yang ada. Keren, kayak Thor gitu. Tapi kenapa yang ditarik terminal listrik? Oke,
Loki dihajar habis-habisan. Kasihan gua sama antihero ini. Kasih dia privat sama Jason Statham lah. 2 hari aja mah. Kembali varian itu hilang dari tubuh manusianya. Loki sudah naik pitam. Namun sayangnya tidak ada seorang pun di situ. Inilah bagian terbaiknya, di mana Loki membalikkan badannya dan surprise, Lady Loki berada di hadapannya. Bertepatan dengan momen itu, bom yang dirangkai dari reset charge telah aktif dan membuat puluhan cabang di Sacred Timeline, dan juga membuat seluruh pasukan Minutemen harus disebar ke seluruh cabang tersebut. Di sisi lain, Loki masih terdiam melihat rencana besar dari dirinya sendiri dalam bentuk yang lain. Saat itu, Lady Loki membuat satu portal dan menatap Loki. Lambaian tangannya seakan berkata, "Yakin gak akan ikut?" Terlihat Mobius mengejar dan ingin menghentikan Loki. Namun tidak jelas apa yang difikirkan oleh Loki. Ia masuk ke dalam portal tersebut, mengikuti jejak Lady Loki. Wow, dahsyat men. Langsung aja, untuk episode 2 kali ini gua kasih rating, 8,13. Kenapa gua kasih rating segitu? Mungkin karena ekspektasi gua terlalu tinggi mungkin ya. Tapi episode 2 ini tuh 80% dipenuhi dengan adegan chit-chat. Meskipun beberapa poin sangat penting, namun kesan yang dihadirkan adalah struktur dramatiknya yang lambat. Terlalu banyak rising action. Kalau kata gua, complication-nya yang kurang. Tapi klimaksnya dapat banget. Tapi gini, kalau kalian berpikiran lain dengan apa yang gua utarakan, silakan hajar di kolom komentar. Dan sekali lagi, terima kasih banget buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini untuk jadi bahan diskusi kalian. Goodbye everyone, and Reverse Watch United First, signing out.